Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi yang kemarin sempat saya sampaikan, kelanjutan dari kita kuliah promosi dan perubahan perilaku media. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya, teman mungkin sudah banyak belajar tentang proses konseling antara konselor dan orang klien. Di dalam materi kali ini kita akan mulai memahami tentang salah satu skill dan juga keahlian dari seorang psikologis, yaitu bagaimana cara seorang psikologis di sini itu memberikan pendidikan dan pelatihan itu. Nah, sehingga teman-teman bisa pahami kuliah ini itu kan pentingnya dua dua luar ya. Luar yang pertama adalah luar yang sudah melakukan proses konseling dan sedikit pelajari sebenarnya, dan orang yang berikutnya adalah handphone atau spesialis itu untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Nah, di dalam prosesnya itu teman-teman akan kami ada satu istilah yang perlu familiar dalam ini, yaitu istilah yang disebut sebagai training atau TNA. Nah, jadi apa itu TNA? Jadi akan pelajari selanjutnya bagaimana manfaat dan tujuannya serta bagaimana metode pelaksananya, terutama dalam hal ini adalah uh, dalam konteks pengembangan sumber daya alam. Nah, mungkin di awal video tadi teman-teman juga membaca ya 25 program akhir yang nanti juga akan karena nanti kayaknya kita akan melakukan simulasi untuk melakukan mulai dari proses training sampai latihan pada dan ada. Kemudian yang kedua, nanti di kesempatan kali ini juga kita akan coba diskusikan baik itu eh, prosesnya, metodenya, serta nanti kita juga akan coba untuk bagaimana proses pengembangan sumber instrumen dalam membuat survei training. Kemudian nanti di bagian ketiga dan yang terakhir baru nanti kita akan coba pahami ternyata kader kesehatan itu memiliki 5 program dasar yang dimiliki oleh seorang kader dan itu sudah diatur dalam Kementerian Kesehatan di nanti akan dikelompokkan berdasarkan 5 kelompok besar, yaitu tampilan di bagian pengelolaan posyandu, kemudian pelayanan dan bangsa, kemudian dan industri, kemudian sektor dan kemudian dan yang terakhir adalah dosen. Berikutnya kita mulai apa yang dimaksud dengan training need assessment. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara ya bisa training need assessment itu juga sebagai penilaian kebutuhan pelatihan. Ya. Penilaian kebutuhan pelatihan ini untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kompetensi yang harusnya dimiliki oleh sumber daya kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi apa yang seharusnya dimiliki dan apa yang seharusnya dibutuhkan itu apakah ada kesenjangan? Kalau iya, maka itu adalah bagian yang perlu nanti teman-teman lakukan proses peningkatan kapasitas. Sehingga di awal ini saya didesain untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang relevan. Uh, itu atau anggota yang beradaptasi dan secara keseluruhan itu dapat meningkatkan kualitas. Jadi itu tujuan dan juga definisi dari apa yang disebut sebagai training. Nah, sesuai dengan definisi dan juga konsep yang tadi saya sampaikan, uh, ada beberapa tujuan utama dalam proses dari TNA. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengidentifikasi dan juga kesenjangan kompetensi yang aktual dengan kompetensi yang ideal
dari tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pada nantinya kalau saya sudah kita identifikasi, kita bisa mengisi kesenjangan tersebut agar bisa meningkatkan kinerja organisasi baik juga kinerja dari anggota dalam organisasi. Ya. Nah tentu selain itu teman-teman juga selain apa tujuannya, teman-teman juga perlu paham bahwa di dalam sebuah proses pelatihan dan juga pendidikan di gizi, kita mengenal ada yang disebut sebagai siklus manajemen pelatihan. Nah, di dalam siklus tersebut, PNA merupakan fondasi awal atau tahap awal yang krusial untuk mengidentifikasi dan juga menentukan serta menentukan aktivitas dari program pelatihan yang akan kita lakukan. Ya. Karena tanpa ada PNA, kita tidak bisa merumuskan tujuan pelatihan yang akurat sesuai dengan kebutuhan dan pelajaran pelatihan. Kita juga mungkin bisa jadi keliru dalam program dan kurikulum karena kita tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan dari target pelatihan, sehingga akhirnya nanti kita akan melakukan dengan proses pelatihan itu sendiri dan juga evaluasi dan memastikan proses pelatihan kita itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi dalam siklus manajemen pelatihan, PNA itu berada di tahap awal sebelum kita akan merencanakan menjadi 4 program pelatihan di bidang tiga. Ada beberapa prinsip yang teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam PNA itu kita harus berdasarkan epidemiologi, ya, berdasarkan data yang objektif, bukan berdasarkan fungsi dan subjektif. Seringkali para pemberi penilaian yang kita, para pelaku atau para edukator itu berasumsi bahwa apa yang mereka akan sampaikan betul-betul yang dilakukan oleh target pelatihan. Nah, kita di dalam dana perlu menghindari hal itu. Kita perlu melakukan identifikasi secara objektif dengan cara mengumpulkan data-data yang primer pada bagian pelatihan kita, baik dalam proses nanti kita bisa melakukan survei, wawancara, observasi, kemudian juga FGD, dan hal-hal yang mungkin sifatnya nanti bersifat analisis data dari dokumen stakeholder. Nah, yang kedua adalah PNA atau PNI sebenarnya itu juga bisa dilakukan secara berjenjang, ya. Mulai dari level paling dasar yaitu level individu, kemudian di level tingkat jabatan, dan di level organisasi. Ya. Jadi kalau nanti kita akan melakukan pelatihan pada seorang kader, kan berarti kita berada di analisis kebutuhan pelatihan kita sendiri. Kita betul-betul melakukan maksimal itu pada itu kader kesehatan sesuai dengan potensi. Akan berbeda dengan melakukan proses TNA pada tingkat jabatan, karena nanti di jabatan-jabatan tertentu, di bagian-bagian tertentu, itu ada kompetensi yang harus dipenuhi dalam bekerja kesehatan, sehingga nanti kita bisa melakukan penelitian apakah orang yang berada di jabatan tersebut itu memiliki kompetensi yang menawarkan pada peran yang sudah dirancang oleh. Atau di tingkat yang paling besar adalah di mana nanti kita bisa mengidentifikasi training atau pelatihan peningkatan kapasitas yang sifatnya itu pelatihan secara strategis di organisasi. Misalkan dari leadership, manajerial, problem solving, dan keahlian-keahlian lain di level. Kemudian yang ketiga itu adalah training itu fokus pada kesenjangan. Jadi sekali lagi kita hanya fokus pada healing juga, mengisi kesenjangan masalah, kesenjangan kompetensi yang saat ini dimiliki dengan potensi yang kita harapkan pada sebagai pelatihan.
Kemudian yang keempat adalah sekali lagi TN itu adalah proses awal yang didesain memang untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti harapannya hasil dari pelaksanaan pelatihan tersebut itu bisa efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas para peserta pelatihan. Nah, kalau seandainya dalam proses kebutuhan, dalam proses analisis kebutuhan training itu cukup dilakukan dengan 2 jam, maka kita tidak perlu melakukan pelatihan yang 1 hari, 2 hari. Sudah cukup dengan selesaikan dalam jam. Atau yang harus diberikan dengan sehari, kita tidak perlu melakukan pelatihan 2 hari atau 3 hari. Karena apa? Karena memang dibutuhkan hanya pada bagian aspek spesifik yang sudah kita identifikasi dulu. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak efisien, hal-hal yang nanti membuat pelatihan kita itu tidak efektif pada pengeluaran atau administrasi. Kemudian yang terakhir adalah di dalam proses PNK ada proses partisipasi aktif ya, dari para stakeholder, baik itu dari pimpinan organisasi, kemudian pengelola sumber daya manusianya, SDM-nya, ataupun dari calon target pelatihan. Dalam hal ini adalah secara konkret para peserta target pelatihan itu akan memberikan input kepada memberi pelatihan apa sekiranya kebutuhan yang diharapkan, pelatihan yang diharapkan oleh para pelatihan. Itu merupakan bukti nyata itu ada partisipasi aktif dari pelatihan, bukan saja. Nah, ini ada contoh yang saya pelajari bahwa training tadi itu bisa skopnya berjenjang, bisa di level individu, jabatan, juga organisasi. Nah, di dalam artikel ini salah satu contoh training assessment yang dilakukan untuk manajemen program pengembangan kapasitas stunting di Indonesia. Skop atau cakupan pelatihan itu ditujukan pada aspek personal. Saya yakin pahami bahwa pengelolaan program stunting di Indonesia itu tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatannya, tapi juga perlu meningkatkan kapasitas di level organisasi, seperti bisa berupa komitmen, tanggung jawab, dan juga di level organisasi. Nah, akhirnya kalau seandainya dari skop itu sudah diidentifikasi, kita bisa kebutuhan pelatihan yang tepat, baik itu di level individu maupun di level organisasi. Berikutnya, nah, kalau tadi kita bicara tentang definisi, konsep, kemudian tujuan, akhirnya kita bisa membayangkan pelatihan itu sudah dilakukan, akan ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan planning assessment dengan tepat. Yang pertama adalah program pelatihan yang nanti akan kita susun itu tentunya harusnya program pelatihannya akan menjadi tepat sasaran, sehingga nanti akan bisa betul-betul efektif dan efisien sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para target pelatihan. Yang kedua, karena tadi prinsip dari TNA itu dilakukan dengan partisipasi aktif dari para stakeholder, terutama dari target pelatihan, maka kita dirancang sebuah pelatihan itu dengan melibatkan para user, para target pelatihan, seharusnya mereka akan memiliki motivasi yang lebih besar terlibat untuk mengikuti program pelatihan itu dari awal hingga akhir. Jadi akan berbeda kalau program pelatihan itu dirancang hanya satu arah dari pelatihan. Kemudian manfaat lain
dapatkan adalah sesuai dengan prinsip juga dari PNH yang merancang program itu harusnya bisa efektif dan efisien. Akhirnya manfaat yang kita dapatkan adalah kita bisa menghemat biaya pelatihan dengan efisien, ya, sehingga tidak ada perusahaan, tidak ada pelatihan yang tidak relevan dengan pegawai, dan juga tidak ada alokasi anggaran yang tidak tepat. Dan terakhir teman-teman, manfaat dari TNA tentunya setelah kita rancang program yang relevan, yang efisien, dan akhirnya nanti para organisasi nah, di bagian berikutnya ini saya akan menyampaikan ada beberapa metode, beberapa model yang bisa kita lakukan untuk melakukan post-training assessment. Nah, model yang pertama itu disebut dengan model energetic. Jadi model ini adalah salah satu metode TNA yang bisa kita lakukan dengan mempertimbangkan dua dimensi utama. Dimensi yang pertama itu adalah dari aspek important atau tingkat kepentingan. Jadi kalau kita ingin skala Likert atau seperti itu kita semakin tinggi nilai skala akan menunjukkan bahwa kompetensi tersebut, aspek pelatihan tersebut itu betul-betul penting dikuasai oleh orang lain. Yang kedua itu adalah dari dimensi kemampuan atau perform. Jadi semakin skala semakin tinggi, semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki saat ini itu sudah cukup mampu. Jadi kita berharap yang kita akan jadikan sebagai pelatihan itu berasal dari prinsip dari skala dari tingkat kepentingan kurangnya dengan semakin penting dan semakin rendah kemampuan para target pelatihan, maka itu menjadi prioritas dan kita akan capai pada kita pelatihan. Jadi dengan kata lain, prinsip atau gap dari tingkat kepentingan atau komposisi besar semakin tinggi dari pelatihan. Nah, kalau ini diterjemahkan dalam bentuk model seperti di slide ini, kalian bisa membayangkan bahwa di bagian kompetensi dan di bagian tugas itu adalah dasar kompetensi yang harus dimiliki, ya, seperti yang diharapkan dimiliki oleh seorang. Saya berikan contoh di sini adalah kompetensi pada seorang kader. Jadi harusnya seorang kader itu mampu melakukan penilaian antropometri, kemudian mampu melakukan voting ulangan di research, mampu melakukan konseling. Masing-masing potensi tadi itu perlu dinilai oleh kita secara self-reflective, secara penilaian mandiri. Apakah masing-masing potensi tersebut penting bagi kita dan bagaimana saat ini. Masing-masing kompetensi tadi sudah kita kumpulkan dan skalanya dan penilaian. Kalau kita buat rata-rata dan kita bisa mendapatkan skor gapnya, maka kompetensi yang paling prioritas ditingkatkan bagian yang skor gapnya, skor keluarnya antara kepentingan dan kompetensi yang paling besar. Jadi misalkan kalau tadinya kita menggunakan skala adalah paling satu dan tujuh, maka gap yang paling besar itu adalah 6, ya. Jadi misalkan di skor kepentingan itu 6,
kemampuan aku untuk kepentingan yang misalkan saya dituju kawan saudara satu atau skor tertingginya adalah nah, mungkin yang kontrol 5 yang satu itu 2 atau 3 kan nanti yang saya perlukan adalah yang skor tertinggi dan dalam kontrol itu yang pertama teman-teman metode yang kita gunakan. Metode yang kedua itu adalah metode DIF. DIF itu merupakan singkatan dari difficulty, importance, dan juga frequency. Jadi kalau tadi metode sensitivity kami dua dimensi, kita metode DIF tiga dimensi untuk nilai kebutuhan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kesulitan. Jadi seberapa sulit sudah itu dilakukan, misalkan di skalanya, dan dari aspek important, jadi hampir mirip dengan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah semakin sering tugas atau kompetisi tersebut diberikan dan dilakukan, maka akan meningkat. Nah, berbeda dengan sebelumnya, pasti adalah politik. Nah, kalau metodologis adalah yang dipertimbangkan dari hasil akumulasi salah dari itu. Kalau misalkan itu tahun ini kita skor skala tertingginya adalah 15, tertingginya dikali 3, dan skor terendahnya juga berarti 3. Nah, kompetensi yang skalanya mendekati 15, maka itu adalah yang paling prioritas. Baik, nah berikutnya ada beberapa metode lain sebagai politik yang kita gunakan. Metode yang ketiga adalah interpretasi kompetensi menggunakan tekniknya kompetensi standar dan kompetensi yang dimiliki saat ini. Ini bisa dilakukan dengan cara proses penilaian secara struktur atau penilaian rekonstruksi. Ya. Kemudian keempat adalah analisis data sumber. Kita tidak perlu melakukan survei, tidak perlu melakukan wawancara, tidak perlu melakukan observasi, tapi cukup dengan menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada yang berkaitan dengan kinerja individu. Kemudian misalkan laporan kinerja, kemudian laporan organisasi, maupun juga pencapaian target dan indikator yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang sebelumnya, kalau kita lebih dalam teknik pengolahan datanya, seperti yang tadi saya katakan di awal, maka kalau kita menggunakan masing-masing model dan metode tadi, kita bisa menggunakan beberapa teknik untuk melakukan kita dengan survei kuesioner. Nah, ini nanti yang akan saya minta untuk melakukan simulasi di pertemuan berikutnya, 2 minggu lagi. Lalu teman-teman akan melakukan simulasi untuk survei kuesioner kepada teman di kelasnya yang menjadi seolah-olah sebagai target pelatihan. Itu dalam hal ini adalah Anda. Nah, nanti teman-teman bisa menonton hasilnya di interview, lalu tentukan skalanya, gunakan skala 4, 5, 7, silahkan terapkan. Yang penting adalah bisa betul-betul paham bagaimana rubrik dan juga teori satu dan bisa menilai 2. Nah, teman-teman nanti bisa lakukan itu dengan survei elektronik, platform digital, atau dengan cara konvensional, print out survei tersebut sebagai cara yang atau selain itu kita juga bisa tanya dengan proses wawancara. Di konten nanti teman bisa melakukan ini dengan wawancara pada kader di lapangan pada teman-teman
nanti dengan wawancara kita tidak perlu membagikan jadi dia bisa lakukan dari data versi awalnya dapat bisa identifikasi kebutuhan dari satu ada target pasar bisa dilakukan secara itu lebih lebih tersebut bisa dilakukan secara bebas ya apa bedanya adalah kalau kita melakukan dengan wawancara itu maka kita melakukan pertanyaan panggilan yang tetap ya panggilan yang baku tapi kalau kita menggunakan metode wawancara ya ini terus kita bisa lebih fleksibel tetap dengan pedoman kaitan tetapi kita bisa menggali jawaban dari survei sedangkan yang dengan wawancara bebas tidak ada pertanyaan baku tapi sifatnya lebih pada eksplorasi dalam pada batas yang nah, tentu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan namun cuma mungkin bisa memilih kira-kira yang harapan untuk saya adalah metode yang struktur kah, teknik struktur atau ya atau yang metode yang bisa dilakukan adalah dan pengamatan observasi atau melakukan fokus kritis saja. Jadi kita tidak perlu wawancara tapi ataupun diperhatikan dalam sebuah kelompok lalu dari informasi pada diri pada dalam kelompok. Atau yang terakhir adalah sesuai dengan harga yang saya ada yang menggunakan data sumber di dalam proses tentuan data mungkin juga bisa menggunakan dari laporan kan dan masa dan pegawai yang nah terakhir di bagian ini saya akan akhirnya di bagian kita akan menunjukkan mungkin dengan kompetensi ada nah di bagian yang saya ini adalah fakta yang nanti di depan memperlu sekaligus itu memperhatikan penyusunan instrumen untuk PNA yang akan kelompok. Jadi teman-teman nanti kita akan membagi menjadi kelompok dan kompetensikan bersama lalu kita mencoba survei yang teman-teman nanti bisa pilih modelnya dan bisa jadinya atau menggunakan atau di dari elektronik apa namanya konvensional akan dibentukkan lalu nanti di minggu depan anggap saja besok kita akan melakukan proses uji coba dan kita lakukan pada teman-teman sehingga akhirnya nanti di minggu berikutnya kita lakukan proses simulasi pengumpulan data jadi seolah-olah bukan kelompoknya nanti akan diperan sebagai seorang kader saya akan mengisi hasil survei lalu nanti di sesi praktikum kita akan menganalisis hasil dari pengumpulan data mana saja yang data yang diidentifikasi sehingga akhirnya nanti kita bisa merumuskan kira-kira yang dilakukan kita depan untuk meningkatkan dan jadi itu agenda kita itu di depan kita lagi depan kita akan menggunakan instrumen sekaligus juga mempresentasikan kerjaannya di kelas untuk bisa kembali para peserta. Demikian dulu untuk video yang tahun ini kita akan lanjutkan dalam